Oke guys, balik lagi di Piercing Indonesia TV nih. Kali ini gue bersama salah satu profesional piercer lagi dari Piercing Indonesia, yaitu Gung G. Halo. Hey, halo Gung. Halo Steve. Apa kabar? Baik. Baik. Iya. Oke Gung, kamu dari Piercing Indonesia cabang mana nih? Oke, aku dari PI Cabang Bali. Cabang Bali. Tepatnya di studio Imam Bonjol. Imam Bonjol. Oh, yang baru pindah ya dari Kuta ya? Pindah dari Kuta. Iya. Gimana, rame? Iya, lumayan ya. Semenjak Lumayan. pindah, ya omset lebih naik di sini. Wih, oke. Semoga selalu makin rame terus. Semoga. Ya. Nah, kali ini gue mau membahas piercing gun nih. Bahayanya tindik pakai piercing gun. Salah satunya baru beberapa hari lalu ada anak kecil tindik di mall kalau gue lihat ya dari videonya. Nah itu alatnya nyangkut di kuping si anaknya itu. Waduh, kasihan sih sebenarnya. Kasihan dia nangis-nangis, kasihan, kesakitan. Kalau untuk masalah video anak yang ditindik sebenarnya sudah banyak kejadian. Iya, dan mungkin bukan anak aja. Bukan anak. Banyak, kalau memang mau dicari video-video untuk kesalahan piercing gun itu banyak banget sih sebenarnya yang pernah Banyak banget ya? Nah, makanya di situ aku di sini sebagai profesional piercer tidak menyarankan untuk calon-calon yang mau di piercing itu untuk lakukan piercing pakai piercing gun. Iya, dengan metode piercing gun ya. Betul. Kurang baik ya. Dulu gue sebagai konsumen, ya walaupun sekarang sebagai konsumen ya, hitungannya sebagai konsumen, gue bukan piercer. Nah, gue dulu tuh pernah tindik juga di mall, yaitu memakai piercing gun. Gue pernah cobain. Mungkin karena belum tahu ada piercing. Iya, Baru zaman ini dulu ya. gue masih kayak belum tahu dan ya udah pas lagi di mall gue lihat, boleh deh cobain. Gue kira sama aja ya kan. Nah tapi yang gue sayangkan kayaknya mbaknya tuh kurang memahami tuh tentang anatomi kuping gue, karena dia tindik di tempat yang seharusnya kuping gue nggak bisa. Gitu. Jadi kalau untuk bahas piercer, sebenarnya untuk jadi piercer itu nggak gampang sih. Iya, nggak Ya. gampang ya. Jadi nggak semua orang punya keberanian untuk jadi piercer juga. Jadi untuk jadi piercer itu selain kita punya keberanian untuk nindik orang, kita juga harus bisa tahu nih anatomi. Iya. Anatomi tubuh orang itu beda-beda. Iya, nggak asal lubang-lubangin Nggak aja gitu nggak ya. asal Mungkin kelihatannya lubang-lubangin. gampang. Mungkin untuk orang awam ngelihat cuman nusuk gitu doang, nembus gitu doang, masa nggak Iya. bisa sih? Semua orang pasti punya pemikiran seperti itu. Aku Iya. pun juga dulu, sejauh ini aku jadi piercer udah 2 tahun. Memang belajarnya nggak cepet. Memang diperlukan pengalaman. Iya. Jadi semakin kesini, aku semakin memahami anatomi orang. Oh ini bentuk telinganya kayak gini nih. Kalau mau dia piercing di bagian sini, cocoknya agak di sini. Terus sudutnya seperti gini, kayak gitu. Iya. Nah jadi kalau untuk orang yang nggak tahu, gampang tinggal tusuk gitu doang. Cuman Iya. ya mungkin hasilnya nggak akan bagus ya menurut Iya. aku. Ya mungkin kayak kejadian kamu kan, Iya. jadi reject kayak gitu. Reject. Mungkin karena ketipisan ngambilnya atau gimana kan kita nggak tahu juga Om. Iya, benar-benar. Selain itu juga ada nggak sih dampak-dampak lainnya yang kurang baik kalau pakai piercing gun? Piercing gun dampaknya. Iya mungkin salah satunya contoh yang kemarin ya, di video kemarin ya. Iya. Jadi perhiasannya sudah berhasil masuk tapi kesangkut. Oke. Sama. Yang kedua, ada juga yang gagal tembus. Gagal tembus. Gagal tembus. Jadi dia itu nusuk gunnya itu istilahnya nembak ya. Cuman nggak tembus perhiasannya, cuman masuk setengah doang. Waduh, sakit banget tuh. Kalau mau dilanjutin sih masuknya nyiksa sih ya. Kalau Iya. menurut aku ya. Jadi udah masuk setengah terus gagal kan. Ini masuknya gagal. Masuk setengah terus dipasang lagi, ditembak lagi, udah luka, dilukain lagi. Wah. Aduh. Itu
nggak kebayang sih. Sakit. Nggak kebayang sih sakit. Kalau anak kecil lebih kasihan lagi tuh ya. Ya mungkin kayak video kemarin ya. Iya. Yang aku lihat sampai nangis, terus gemeter lemes kayak gitu. Iya, kan. kasihan. Dan selain itu juga untuk bahan perhiasan piercing gun itu kualitasnya kurang baik ya, kalau menurut aku. Jadi Iya. untuk pemilihan perhiasan juga nggak banyak modelnya, cuman itu aja. Iya. Nah jadi kalau bahan perhiasan yang nggak bagus untuk kulit orang yang sensitif itu bisa jadi iritasi. Iya, sedangkan kayak misalnya buat beberapa orang ada juga kan yang misalnya kupingnya cuma nerima titanium misalnya. Nah, itu juga nggak bisa milih ya kan? Nggak bisa milih karena bahannya satu, modelnya juga itu aja, nggak ada Iya. model lain. Aku mau langsung yang gambar bulan dong gitu, nggak bisa ya kan? Nggak bisa. untuk Iya. piercing gun Ya itu. udah itu dulu gitu ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya ada nggak sih perbandingan atau perbedaan? Kenapa piercing jarum itu lebih baik dibanding piercing gun? Untuk perbandingannya jelas ada, Steve. Jelas ya? Iya. Kalau untuk piercing jarum itu kita pakai jarum sekali pakai. Iya. Tentunya lebih steril dong. Iya. Lebih steril. Terus mungkin harga piercing gun untuk jasa piercing itu lebih murah. Oh, tetap ada kelebihannya lah ya. Nah, lebih mungkin murah. Kelebihannya piercing gun itu lebih murah. Terus untuk prosedur tindiknya, kalau piercing gun itu dia langsung pakai perhiasan yang tumpul. Oh. Nah, jadi itu bisa buat kerusakan pada jaringan kulit. Jadi dia itu kan langsung jadi sistemnya perhiasannya dimasukin ke mesinnya itu, alatnya itu, terus ditempelin di telinga, ditusuk pakai kekuatan. Jadi gun itu sistemnya dia pakai kayak per gitu. Oh. Jadi dia nembus jaringan kulit dengan benda tumpul pakai kekuatan. Jadi hancur lah ya kayak ditembak. Duar. Ibaratkan kamu Iya. nusuk pakai paku dan palu lah kayak gitu. Iya, Jadi, sama ya. sama-sama tembus, pasti tembus. Tembus mah tembus. Iya, cuman untuk jaringan kulitnya pasti akan rusak, Iya. lebih trauma. Oh gitu. Iya. Terus kalau pakai piercing metode jarum, kita pakai jarum sekali pakai, terus ujung jarum itu tajam dan runcing. Iya. Nah, jadi kalau nusuk pakai jarum pun nggak perlu pakai kekuatan, didorong sedikit aja udah tembus. Jadi untuk hasil juga jauh lebih bagus kalau pakai piercing jarum. Kalau pakai piercing gun itu, kamu pernah lihat nggak alatnya? Nah, Ya, pernah. kayak gini baju. Iya. Itu kan ada kayak istilahnya catokan gitu ya. Iya. Jadi istilahnya hanya bisa menjangkau, nggak banyak menjangkau sampai atas. Balik Oh lagi. ininya ya. Iya, Iya. itunya. Jadi kalau anatomi telinganya tebel kayak gitu, Nggak terus masuk lebar, ya. Nggak muat. dia pengen buat di tengah-tengah itu nggak akan bisa, Oh. karena terhalang sama itu tadi, catokan yang itu tadi. Oh iya kita bilang tadi. benar. Nah kalau kita pakai piercing needle jarum, kita kerjain pakai manual. Jadi mau sedalam apa, setinggi apapun, kalau dilihat anatominya memungkinkan, hasilnya pasti jauh lebih bagus kalau dibandingkan Iya. dengan piercing gun. Kalau kayak gini-gini kayaknya buat piercing di rook, bagian rook atau Nggak akan bisa. date gitu udah nggak bakal bisa lah ya. Bisa. Iya, itu salah satu perbedaannya ya. Iya, perbedaannya. Jadi kalau untuk piercing jarum, aku rasa semua bagian tubuh bisa kita Bisa. tindik Iya, iya. dengan hasil yang bagus ya. Bagus, Cuman- aman gitu ya. Iya, bagus aman. Cuman balik lagi ke anatominya cocok atau enggak. Iya. Itu aja sih aku rasa perbedaannya. Iya, tapi nggak sedikit juga yang berhasil ya, Gung De ya. Banyak yang aman dan berhasil juga memang sebenarnya. Kalau untuk tingkat keberhasilan sih mungkin dari 100 cuma 30%. Itu pun termasuk beruntung ya. Orang-orang yang berhasil sembuh dengan baik dengan piercing gun itu termasuk orang yang beruntung. Nah, 70%-nya itu orang yang kurang beruntung menurut aku karena banyak kejadian yang infeksi, iritasi, terus perhiasannya tenggelam. Itu rasionya sih banyak banget sih, 30-70%. Sebanyak itu ya? Sejauh ini sih aku kerja di PI itu setiap minggunya ada aja pasien-pasien yang dari piercing gun. Oh. Jadi ada kasus yang perhiasannya tenggelam kayak gitu. Oke. Terus karena pembengkakan yang berlebihan kan. Terus ada yang sampai bonyok gitu lukanya. Bonyok. Bonyok. Oke. Jadi kayak borok gitu. Terus ada yang
infeksi, Oh. gitu. Ada aja. Jadi kerja 2 kali ya? Kerja 2 kali, terus pengeluaran juga 2 kali. 2 kali, sakitnya Yang juga 2 kali ya? 2 tuh? kali. Jadi yang maunya keluar uang sedikit dengan pakai metode piercing gun, terus ujung-ujungnya bermasalah, datang lagi ke studio kita, terus untuk treatment segala macam kan keluar uang lagi. Keluar uang lagi, iya. Nah, tapi pasti masih ada nih Bung De yang pro sama piercing gun. Kayak mungkin beberapa dari kalian juga ada yang aku aman kok, temen aku aman kok, nggak apa-apa gitu. Nah, kalau untuk masalah itu balik lagi ke masing-masing orangnya ya. Iya. Jadi di sini aku bukan maksud untuk menggurui atau jadi yang paling piercer gitu Iya. ya. Jadi di sini aku hanya berusaha mengedukasi agar lebih memperhatikan lagi dan berpikir lagi untuk memilih tempat piercing yang profesional. Iya. Jadi piercing itu bukan hanya untuk dipakai sehari 2 hari. Iya, karena dia harus dirawat. Iya. Jadi Iya. perlu dirawat juga untuk piercing itu. Iya, betul. Jadi ya pesan aku sih cuman itu, lebih sayangi tubuh kalian lagi, lebih bijak lagi untuk memilih tempat piercing yang profesional. Iya. Buat diri sendiri ya kan, buat Iya, tubuh sendiri. benar. Kenapa nggak kasih yang terbaik? Iya. Iya. Oke deh, Bung De, terima kasih hari ini Iya, sudah berbagi sama-sama, Steve. edukasi ke kita-kita nih. Sama-sama. Aku juga masih proses belajar lah. Mungkin nanti ada ilmu-ilmu yang lebih penting lagi yang bisa aku terima, entah itu dari baca buku atau dari pengalaman orang yang berbeda gitu. Aku juga Iya. masih belajar. Iya. Oke deh, terima kasih Bung De sudah Oke, berbagi siap, ilmunya, sama-sama. edukasinya. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman ya. Jangan ada lagi ya kejadian-kejadian kayak gini ya, kasihan soalnya. Cukup sampai di video yang kemarin lah, nggak ada video-video Iya, lagi. semoga nggak ada video-video lain lagi yang viral-viral tentang piercing gun ya guys. Dan yang paling penting aku pengen kasih tahu kalian, say no to piercing gun. Iya, jangan ya guys. Iya. Oke deh, terima kasih ya Bung De. Iya, sama-sama. Oke, bye, kita cabut dulu. See you. Bye.